Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Gusti Aditya Rahman, ditemani dengan rekan saya Danu Kurniawan, dan rekan-rekan mungkin hari ini berhalangan hadir, akan membahas dari kelompok 7 akan membahas tentang Dansego dan Josego. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Danu. Silakan Mas Danu. Baik, terima kasih Mas Bima. Oke, eh, kelompok 7 kali ini akan membahas masalah Danseigo dan Juseigo. Untuk pembahasannya kita ada 6 poin, yaitu mungkin kali ini kan saya dengan Mas Bima 3 poin ya akan membahasnya. Saya 3 poin, terus Mas Bima nanti juga 3 poin. Untuk pembahasan 1 sampai 3 mungkin dari saya, terus pembahasan keempat sampai keenam itu nanti akan disampaikan oleh Mas Bima. Oke, untuk pembahasannya itu ada satu pengertian Danseigo dan Joseigo, kemudian Ninsho Daimesi atau kata ganti orang ketiga, kemudian nomor tiganya itu Sujoshi atau partikel di akhir kalimat, keempatnya Kandoshi, kata mengungkapkan perasaan, nomor 5 Hatsuong atau intonasi, dan nomor 6 yaitu penyimpangan Danseigo dan Joseigo. Eh, Langsung saja untuk pengertian Danseigo dan Joseigo di sini eh, adalah dan Joseigo merupakan ragam bahasa Jepang yang dituturkan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Danseigo merupakan ragam bahasa pria, sedangkan Joseigo merupakan ragam bahasa wanita. Biasanya ragam bahasa ini digunakan di dalam keseharian, bukan dalam situasi resmi. Istilah lain dari Joseigo adalah Onano Kotoba, atau berarti kata-kata wanita dalam bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini mencerminkan unsur feminim pada seorang wanita, sedangkan istilah lain dari Danseigo adalah Otokono Kotoba, atau berarti kata-kata pria dalam bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini mencerminkan unsur maskulinitas karena biasanya dituturkan oleh kaum pria. Untuk selanjutnya, eh, yaitu Ninsho Daimashi atau kata ganti orang, mengenal Watashi sebagai kata ganti orang pertama yang berarti saya. Namun dalam Danseigo dan Juseigo bahasa yang digunakan akan berbeda. Kaum wanita Jepang biasanya menggunakan atashi, sedangkan kaum pria Jepang akan menggunakan boku untuk menyatakan saya. Kata lain yang sepadan dengan watashi adalah ore, namun ore hanya digunakan oleh kaum pria Jepang. Pada, kan, pada kata ganti orang kedua yang berarti kamu, juga terdapat perbedaan, terutama dalam hubungan antara suami dan istri. Suami biasa akan memanggil sang istri dengan kata kimi, sedangkan istri akan memanggil suaminya dengan sebutan anata. Contohnya untuk Danseigo sendiri itu boku atau ore, kimi, untuk Joseigo-nya watashi, atashi, dan anata. Kemudian untuk poin nomor tiganya sujoshi, partikel di akhir kalimat. Sujoshi merupakan bahasa yang dipakai pada akhir kalimat untuk mengungkapkan suatu pertanyaan, larangan, seruan, rasa haru, dan sebagainya. Penggunaan Sujoshi ini sering digunakan dalam penggunaan Danseigo dan Joseigo. Menurut Kato dalam buku Sujianto dan Dahit 2004 halaman 208-209, dalam kelompok Sujoshi, partikel-partikel seperti zo pada kalimat yaruzo atau partikel z pada kalimat dekakeruze dipakai oleh pria, sedangkan partikel wa pada akhir kalimat steki dawa atau partikel noyo pada kalimat inoyo dipakai oleh wanita. Adapun beberapa bentuk sujoshi yaitu yakni na, kana, wa, no, dan sa. Eh, Berikut ini adalah beberapa contohnya sujoshi dari partikel na.
atau kata di akhir kalimat na, yaitu pada penggunaan sujosina dalam ragam bahasa gender dapat digunakan untuk menunjukkan emosi dan juga bisa digunakan sebagai bentuk meminta persetujuan orang lain yang sering digunakan oleh pria. Contohnya, Asoko ni Samuina, bukankah di sana dingin? Kemudian untuk contoh nomor dua yaitu Sujoshi Kana. Pada penggunaan Sujoshi Kana dalam ragam bahasa gender yang sering diungkapkan oleh pria yang digunakan untuk menunjukkan keingintahuan akan ketidakpastian sesuatu hal. Contohnya, Korea temo tekiru kana. Jika ini dilakukan, apakah bisa? Terus untuk contoh yang nomor tiganya, di sini ada partikel di akhir kalimat no. Penggunaan sujosino dalam ragam bahasa gender dapat digunakan untuk memberikan nada yang lembut pada pernyataan yang sering digunakan oleh wanita. Contohnya, watashi raiketsu furansu ni ryo ga kusuru no. Bulan depan saya akan pergi ke belajar ke Prancis. Kemudian nomor 4, sujosisa. Penggunaan sujosisa dalam ragam bahasa gender dapat digunakan untuk melakukan pertanyaan penutur. Penggunaan sujosisa ini sering digunakan oleh pria. Contohnya, ano hito ya yaru naraki to daijobu dato omou no sa. Menurutku, jika orang itu yang melakukannya, pasti akan baik-baik saja. Terus untuk yang terakhir yaitu sujosiwa. Penggunaan sujosiwa dalam ragam bahasa gender dapat digunakan untuk menunjukkan emosi atau perasaan seorang penutur yang biasa digunakan oleh wanita. Contohnya, aisterua atau artinya aku mencintaimu. Itulah merupakan sujosi atau partikel di akhir kalimat sekaligus dengan contoh-contohnya. Kemudian untuk pembahasan nomor 4-nya akan dilanjutkan oleh Mas Bima. Silahkan Mas Bima. Ya, terima kasih Mas Danu. Selanjutnya ada Kang Dosi atau kata mengungkapkan perasaan, yaitu mayoritas kata yang digunakan oleh perempuan adalah kata yang sangat feminim, dan perempuan menggunakan kata yang lebih sesuai dengan jenis kelamin mereka dibandingkan laki-laki, seperti ma, ara, arama, ne, coto. Mayoritas kata seru yang digunakan oleh laki-laki bersifat maskulin atau sangat maskulin, dan pria yang lebih tua cenderung menggunakan kata seru yang lebih maskulin dibandingkan pria yang lebih muda, seperti ya, na, oi, ha, he, dan berikut contoh yang sering digunakan oleh pria dan se. Ada ya, na, oi, ha, he, dan selanjutnya Jose, ada ma, ara, arama, ne, coto. Selanjutnya ada hatsuong atau dalam arti intonasi, yaitu perbedaan antara dansego dan josego juga terdapat di intonasinya. Dansego cenderung menggunakan kata keras dan tegas, sedangkan josego lebih cenderung menggunakan nada yang lemah lembut. Berikut contoh dari dansego. Bisa kita lihat di sini dari kata ai, ga, ni naru. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya ai menjadi e. Contohnya yabai menjadi yabe. Selanjutnya koai menjadi koe. Dan terakhir katai jadi kate. Selanjutnya ada oi ga ni naru. Itu. Contohnya sugoi, suge, omoshiroi, omoshire, omoshire.
Selanjutnya ada Josego. Josego ini sering mudah menghilangkan konsonan. Contohnya wakaranai menjadi wakanai, attatakai menjadi attakai, lalu juga menghilangkan suku kata. Contohnya surutokoro, surutoko. Selanjutnya, selanjutnya ada penyimpangan dan sego dan josego. Dalam penggunaan dalam penggunaan bahasa sehari-hari, penutur bebas menggunakan sebuah kalimat, kata, ujaran, bahkan hanya menggunakan bahasa tubuh saja. Begitu pula juga dengan penggunaan sujoshi dalam ragam bahasa dan sego dan josego. Penutur bebas menggunakan sujoshi yang digunakan oleh pria dan sego maupun sujoshi yang digunakan oleh wanita josego. Penggunaan ragam bahasa ini bebas dilakukan oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Namun, penggunaan ragam bahasa dan sego yang digunakan oleh wanita maupun ragam bahasa josego yang digunakan oleh pria dapat disebut sebagai penyimpangan. Penyimpangan penggunaan ragam bahasa menurut Kridalaksana 1986 dalam Sujanto dan Dahidi 2004. Yang dimaksud penyimpangan di sini adalah nama umum untuk ujaran yang tidak sesuai dengan norma-norma gramatikal atau pengimbuhan pengulangan, semantik, makna dalam bahasa, ataupun sosial, penggunaan sebuah ragam bahasa sosial yang tidak semestinya atau tidak biasanya digunakan dapat dianggap sebagai penyimpangan, seperti penggunaan dansego yang digunakan oleh wanita maupun penggunaan josego yang digunakan oleh pria. Selain itu, penutur yang menggunakan penyimpangan dansego dan josego mestinya memiliki tujuan tertentu dan pada situasi tertentu, seperti ketika berbicara kepada teman dekat. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya ada tambahan dari Mas Dani. Sudah Kalau cukup. saya mungkin dari saya nggak ada tambahan. Untuk pertanyaan nanti silahkan dipertanyakan ketika nanti ada kelas berikutnya. Itu saja. Mungkin dari saya jika ada salah maupun apa nyampainya yang kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.